Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Karimallah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, asal-usul kejadian atau proses penciptaan jin, sebagaimana yang pernah Rasulullah tegaskan di dalam hadis, bahwa di dalam riwayat ini Rasulullah berbicara panjang tentang asal-usul ciptaan kita manusia, dan juga di situ disebutkan ada 3 makhluk yang disebutkan oleh Rasulullah. Pertama malaikat, kemudian jin, dan yang terakhir manusia. Kalau malaikat itu asal-usulnya dari cahaya, nur. Dan kalau kita manusia, asal-usulnya ya dari tanah. Nah, lebih khusus lagi, karena ini menjadi tema kita pembahasan hari ini, yaitu jin. Nah, jin ini diciptakan dari nar, ya, atau api. Beda-beda tipis dengan malaikat. Kalau malaikat nur dengan waw, kalau jin dengan alif, nar. Yang satu cahayanya lembut, yang satu cahayanya membakar. Sahabat-sahabat sekalian, tapi bukan itu esensi daripada pembahasan kita. Sebelum kita berbicara panjang lebar, bahwa yang harus kita tahu, malaikat ini termasuk makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan, dalam artian setelah Allah menciptakan semuanya, dan malaikat juga termasuk di dalamnya. Dahulu alam semesta ini, khususnya bumi kita, sempat nganggur, kurang lebih ada 8.000 tahun. Dan malaikat itu melihat setiap proses kejadian yang terjadi di alam semesta, khususnya di bumi kita. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah mengkhabarkan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, nanti aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Pemimpin yang akan memakmurkan bumi semesta. Karena malaikat ini hidup lebih tua dari kita, lebih dahulu dari kita. Sudah barang pasti dia melihat setiap proses kejadian yang terjadi di alam semesta, wabil khusus di bumi kita ini. Makanya kemudian memberikan protes kepada Allah, ya, sambil kemudian tentunya ihtiram, ya, menjaga adab kepada Allah. Ya. Setelah Allah mengkhabarkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah di bumi ini? Karena mereka lihat setiap proses kejadian yang terjadi di alam semesta. Makanya mereka kemudian memprotes Allah, ya Allah, ya apakah tidak cukup dengan kehadiran kita yang senantiasa mentasbihmu, yang mensucikanmu, ya, yang senantiasa bertasbih beribadah kepadamu? Kenapa harus menciptakan makhluk lagi di alam semesta atau di bumi yang nanti, ya, akan bertumpah atau menumpahkan darah? Karena gambaran yang didapati oleh malaikat, karena mereka melihat setiap kejadian-kejadian yang terjadi di bumi, maka mereka nggak mau kisah ini atau kejadian ini terulang lagi. Nah, terus kejadian apa yang pernah terjadi di bumi ini? Nah, inilah yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Jadi, ada satu makhluk yang Allah udah ciptakan lebih dahulu daripada manusia, yang bernama Jannah. Mereka inilah yang lebih dahulu menempati bumi alam semesta. Tapi karena mereka tidak amanah, ya, Allah memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi, menjaga bumi, ya. Tapi karena memang sudah dasarnya karakter mereka, karena asal-usul mereka dari api yang sifatnya membakar, maka karakter nafsiyah mereka itu lebih kuat. Mereka punya hasad yang lebih kuat daripada manusia. Sehingga mereka hasad-hasatan, ya, satu sama lainnya. Mereka iri satu sama lainnya. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Sampai kemudian di dalam riwayat disebutkan bahwa untuk melerai, ya, peperangan antara mereka, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus salah satu utusan, ya,
Di dalam beberapa literatur referensi menyebutkan bahwa utusan ini ada yang menyebutkan dari pihak malaikat, ya, tapi yang paling mendekati kepada kebenaran bahwa utusan ini didatangkan oleh Allah dari bangsa mereka, yaitu bangsa Jan, ya, yang bernama Yusuf. Nah, Allah mengutus utusan disebutkan dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa versi, ada yang menyebutkan itu dari malaikat, ada yang menyebutkan itu dari bangsa mereka sendiri. Tapi yang paling dekat adalah dari bangsa mereka sendiri. Kenapa? Tentu yang paling tahu problemnya ya sesama golongan. Tapi kemudian dasar mereka ini, bangsa ini dia memang punya hasad yang kuat, sehingga utusan ini pun tidak diindahkan, bahkan ya naudzubillah dibunuh utusan ini, sehingga Allah sangat murka kepada mereka. Padahal niatannya baik, Allah ingin supaya mereka berdamai, memakmurkan kembali ya bumi ini, malah justru mereka tidak mengindahkan itu semua, dan akhirnya Allah mengkiamatkan ya di bangsa mereka, sehingga punahlah bangsa ini, yaitu bangsa Jannah. Kemudian Allah menciptakan lagi ya masih dari turunan mereka, yaitu Banul Jan. Nah, Banul Jannah ini yang kemudian dititipkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk memakmurkan bumi ini. Dan setiap kejadian itu malaikat mempersaksikan ya pertumpahan darah mereka dan bahkan kiamat di bangsa mereka. Sampai kemudian mereka tidak amanah lagi ya, kemudian hasad dan saling perang satu sama lain, sehingga Allah kemudian mengkiamatkan lagi bangsa mereka. Dan yang terakhir ya, Allah dari keturunan mereka Banul Jannah ini kemudian Allah ciptakan lagi makhluk yang bernama jin. Nah, inilah asal muasal daripada jin itu sendiri. Nah, dulu di zaman dulu ya, manusia dengan jin itu ketemu fisik ketemu fisik. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, ya mereka juga ya masih punya karakter yang sama, yaitu mereka hasad kepada manusia. Sehingga Nabi Adam alaihissalam kemudian khawatir ya dan menjaga tetap keluarganya dari gangguan jin, sampai kemudian berlanjut kepada keturunan Nabi Adam ya, anak Nabi Adam. Wallahu alam, versi riwayat pun berbeda apakah anak ini keturunan keberapa, yaitu Nabi Syed. Ya. Lahirlah Nabi Syed, kemudian Allah berikan satu kemampuan mukjizat, yaitu beliau mampu memisahkan dimensi alam antara manusia dan jin. Karena memang di zaman beliau sudah tidak bisa dipungkiri atau sudah tidak bisa berkompromi lagi, karena mereka benar-benar sudah hasad kepada manusia. Setiap saat kalau ketemu manusia pasti dibunuh sama mereka. Maka dengan kemampuan inilah kemudian Allah mengamanahkan kepada Nabi Syed untuk memisahkan dua dimensi ini. Maka inilah sunnatullah yang terjadi, yaitu ketika kita masih di bumi, mereka tidak bisa bersentuhan dengan kita secara fisik, terpisah alam, kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Tapi namun di akhirat, ya di surga nanti, ya di akhirat kebalik. Nanti kita yang bisa melihat mereka, namun mereka tidak bisa melihat kita. Nanti insya Allah kelanjutannya nanti kita akan bahas pada episode atau pada tema yang masih berkaitan dengan jin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.